Oke ya, selamat malam. Hari ini saya diminta untuk bawain topik membangun portofolio dalam karir data science. Nah, hari ini kita ada 3 bagian besar yang akan kita ngobrol. Ya, saya sharing lah ya tepatnya. Yang pertama itu saya mau kasih perspektif. Biasanya data science itu kalau dilihat dari kacamata kursus atau akademis kayak apa, compare sama kalau di dunia kerja seperti apa. Terus nanti akan ada yang bagian 2 nih overview sedikit. Ini bukan tentang ngoding ya, tapi saya mau kasih tahu sebenarnya kalau berkecimpung di data science, kalian tuh bisa jadi data science macam apa sih gitu. Dan yang terakhir, ini yang main topiknya ya. Jadi kenapa portofolio itu penting dan gimana nanti teman-teman bisa mulai bangun portofolionya di data science ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, ini insight-nya aku dapat dari pengalaman kerjaku, pengalaman aku ngisi beberapa course juga online, dan juga dari teman-temanku yang dia straight ambil S2, ambil S3 di bidang data analytics. Jadi biasanya kalau teman-teman yang akademis atau dari course gitu ya, mereka itu fokus ke gimana bikin model baru atau kombinasiin model satu dengan model yang lainnya. Model ini maksudnya model mesin learning ya yang aku bilang di sini. Terus biasanya mereka fokus juga gimana model itu di-tuning gitu. Padahal sebenarnya bagian dari data science itu lebar, dan ketika kita masuk ke project data science itu spektrumnya lebar banget. Nanti aku akan coba tunjukin, tapi di sini biasanya kalau teman-teman akademis ini lebih fokus ya, karena biasanya arahnya ke riset atau eksperimen gitu. Dan karena perspektifnya seperti itu, biasanya orang-orang yang datang dari akademis atau kursus, mereka melihat semuanya dilakukan sendirian gitu sama seorang data scientist. Jadi kolaboratif effortnya ya per masing-masing use case gitu. Padahal nanti kalau di project nggak seperti itu. Terus kemudian dari sisi studi kasus, biasanya mereka macam-macam. Apalagi kalau teman-teman yang berinteraksi sama riset-riset di bidang healthcare kayak gitu ya, mereka spesifik misalnya terkait cancer atau apa. Nah, itu spesifik banget dan bervariasi. Sedangkan kalau di industri, ya sebenarnya topiknya mostly diulang-ulang aja. Jarang yang spesifik banget, kecuali industrinya memang dia punya R&D yang cukup kuat gitu ya. Dan kalau di akademi sendiri biasanya cuma pakai bahasa R atau Python. Itu biasanya di akademi seperti itu. Di kursus-kursus juga kebanyakan seperti itu. Nah, realitanya, sebentar, coba. Realitanya ketika di project, kita ada namanya tim project biasanya. Mau di konsultan, mau di implementer, atau maupun di manapun, biasanya kalau kita project beneran untuk diimplementasi di industri, kita ada beberapa role nih. Nah, data scientist itu salah satu dari role-nya. Jadi kalau di sebelah kiri sini, kalau dilihat, mulai dari solution architect, jadi ini adalah orang yang dia memastikan sistem ini dari ujung ke ujung punya integrasi yang benar, kemudian dia bisa ngobrol satu sama lain dan melakukan tugasnya dengan baik. Terus di sini ada data atau business analyst. Kalau kita ngomongin industri, pasti pengguna aplikasi atau model kita nanti itu kan tim business user ya. Jadi biasanya harus ada yang mentranslate dari bahasa bisnis atau domain industrinya ke bahasa yang lebih teknis gitu, untuk bisa diolah jadi model atau kita betulin datanya seperti itu. Nah, berikutnya ini ada data engineer. Jadi ini satu step lebih dekat dengan data scientist, tapi tugasnya sebenarnya yang paling banyak dan paling berat. Karena biasanya yang terjadi adalah perusahaan itu pengen dia punya AI atau ML yang bagus, tapi data mereka masih silo, kita harus kumpulin, bahkan terkadang formatnya beda-beda, dan secara kualitas juga nggak semuanya langsung bagus gitu. Nah, itu PR-nya data engineer. Jadi dia mengalirkan dari sumber data, sampai data itu bisa dikonsumsi sama teman-teman di data scientist dan BI developer. Buat yang belum tahu, BI developer ini teman-teman yang fokus di reporting atau dashboard. Jadi mereka bikin visualisasi yang ditampilkan untuk monitoring atau untuk presentasi insight-insight yang didapat sama teman-teman data scientist. Yang terakhir ada cloud atau system engineer.
ini sebenarnya dia dekat sama si solution architect. Jadi solution architect kan lebih ke desain. Nah, nanti yang bikin infrastrukturnya teman-teman yang di cloud atau sistem engineer. Tergantung mereka pakai cloud atau punya server sendiri. Nah, tadi kan aku sempat ngomong ya di sebelumnya, kalau di akademis biasanya cuma pakai R atau Python gitu ya. Tapi kenyataannya kalau di project itu bisa bervariasi, mulai dari SQL, Spark, terus Shell script kadang. Jadi kalau teman-teman nggak familiar nggak apa-apa. Ini aku cuman coba kasih highlight aja. Jadi ke depan kalau teman-teman pengen beneran terjun ke industri, ya ada tulisan-tulisan atau term yang aku taruh di sini itu bisa mulai di googling ya, dicari karena itu yang ya memang beneran dipakai gitu. Dan dari sisi data, biasanya kalau di akademis kan dia pakai data sampel gitu yang udah CSV, udah bagus ya. Nah, biasanya kalau di industri ya mereka punya real database gitu, bahkan big data. Jadi datanya ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ini skill set lain yang dibutuhkan, tapi biasanya sama teman-teman data engineer, data scientist kadang pakai juga sih. Jadi kan tadi saya ngomong data itu layer-nya banyak dan mungkin sumbernya banyak. Nah, bikin pipeline datanya itu juga skill set tersendiri. Banyak tools yang bisa dipelajari juga. Nanti makin ke belakang kita ngobrol lebih jauh lah. Terus konsep data lake dan data warehouse. Ini sangat populer sekarang untuk nge-support analytics di perusahaan-perusahaan. Jadi data lake simpelnya kita bisa simpan semua jenis data di situ. Kalau data warehouse ini lebih bentuknya sudah semi structured atau structured. Jadi dia bentuknya bisa tabular atau kalau teman-teman pernah lihat JSON ya, jadi dia kayak tagging gitu. Nah, itu bisa diolah juga di data warehouse. Terus karena sekarang eranya perusahaan itu hire karyawan dari berbagai macam tempat, jadi nggak jarang mereka udah pakai collaboration tools, misalnya kayak GitHub, atau kalau untuk AI ML mereka pakai Colab ya untuk notebook-nya. Dan yang terakhir knowledge terkait cloud computing. Ini sangat penting karena sekarang hampir 80% perusahaan tuh sekarang mereka mengarah ke cloud karena kemudahannya untuk scaling. Nah, ini fakta-fakta menarik ya. Tadi beberapa udah aku sebutin, misalnya sebenarnya effort paling besar itu di data cleansing ya, teman-teman di data engineer yang paling paling capek nih biasanya. Terus bahasa yang populer itu sebenarnya malah SQL, karena dia lebih manusiawi ya dibandingkan Python. Python sudah high level sih, tapi SQL ini benar-benar lebih ini lagi lah, lebih mudah lagi. Nanti aku ada coba tunjukin lah buat teman-teman yang belum tahu SQL. Ini biasanya untuk mengakses database. Kemudian, nah, kalau teman-teman pengen punya portofolio yang bagus, ya ini berdasarkan pengalamanku juga, bekerjalah di vendor atau implementer. Kenapa kayak gitu? Karena behavior-nya di Indonesia, misalnya end user atau end user ini adalah orang-orang yang tinggal menggunakan lah ya. Misalnya apa Astra gitu misalnya. Astra itu termasuk end user. Nah, nanti kayak Deloitte itu dia vendor atau implementer, dia yang implement. Jadi dia minta bantuan Deloitte atau yang lain gitu untuk bikinin platformnya, software-nya kayak gitu. Nah, makanya kalau teman-teman punya kesempatan bisa kerja di vendor atau implementer, aku yakin exposure-nya lebih banyak dan dalam waktu yang singkat portofolionya bisa sangat sangat banyak sih menurutku pribadi. Karena aku udah mengalami dan itu beneran terjadi gitu. Compare sama teman-teman yang mungkin kesempatannya berbeda ya. Aku nggak bilang kesempatannya lebih buruk, tapi kesempatannya berbeda, lebih di end user atau di owner ya. Di owner itu biasanya mereka lebih ke manajemen aja sih, enggak terlalu teknis atau dari sisi teknologi mereka tidak terekspos banyak hal. Kemudian, nah ini salah satu apa ya fenomena juga nih, terutama teman-teman yang mungkin berasal dari Indonesia khususnya Pulau Jawa, mereka yang biasanya stereotipnya ya nih yang di masyarakat sering terjadi adalah sungkan, jadi malu untuk bertanya atau takut dianggap nggak bisa. Padahal kalau di dunia kerja, ketika teman-teman bertanya, sebenarnya bertanya itu membuat kita jadi makin kolaboratif karena kita berinteraksi sama yang lain, dan yang lebih penting adalah lebih dikenal. Kenapa bisa lebih dikenal? Karena ketika kita tanya suatu hal, terus kita kasih background kenapa kita tanya itu, maka orang punya kesempatan untuk tahu perspektif kita. Nah,
Makin sering teman-teman lakukan itu, tentunya jangan sampai membuat ini ya, membuat tidak nyaman teman yang ditanya ya, pasti ada porsinya. Tapi ini hal yang penting karena dengan begitu teman-teman jadi bisa terekspos dengan teman tim yang lain dan teman-teman tim yang lain bisa melihat sebenarnya pola pikir atau cara bekerja teman-teman tuh kayak gimana.